Oke, sekarang kita akan membuat peta sebaran sumber daya. Jadi di sini ada tambahan data yang harus kalian lengkapi, yaitu data Excel yang menunjukkan kadar dari litologi yang kalian uji. Nah, datanya ini hanya untuk yang mineral non logam ya, khusus untuk yang mineral non logam. Jadi di tutorial ini saya mencontohkan untuk pembuatan peta sebaran sumber daya yang mineral non logam karena ada parameter tambahan yaitu berupa data kadar. Sedangkan untuk yang batuan tidak menggunakan data kadar ini. Nah, titik borehole-nya ini itu berdasarkan titik borehole yang sudah kalian buat kemarin. Terus juga untuk koordinatnya juga berdasarkan titik-titik borehole yang kalian buat kemarin. Nah, untuk nilai kadarnya di sini saya contohkan pakai batu gamping dan yang diklasifikasikan itu ada MgO dan CaO-nya. Nah, batu gampingnya ini kebetulan untuk campuran semen sehingga nantinya kita akan membuat yang memiliki kadar CaO-nya saja. Nah, untuk melihat sebaran CaO-nya yang tinggi itu di sebelah mana. Nah, di sini kita lihat ada dua kadar, MgO dan CaO. Range kadarnya ini silahkan kalian mintakan ke asusnya kalian masing-masing. Nanti kalian tinggal melengkapi saja range-nya dari berapa sampai berapa, sesuai jumlahnya juga sesuai dengan jumlah borehole-nya kalian. Nah, kalau kalian sudah dapat data kadarnya dan kalian sudah membuat Excel-nya seperti ini contohnya, kemudian kalian save as file Excel-nya ini menjadi format CSV MS-DOS. Kalau sudah di save as, kita langsung masuk ke ArcGIS-nya. Nah, kalian bisa buka ArcGIS yang sudah ada. Jadi nanti jangan lupa di save as terlebih dahulu. Kalau sudah terbuka, kalian save as. Kalian berikan penamaannya sesuai dengan nama peta yang akan dibuat, peta sebaran sumber daya. Kalau sudah, di sini dibiarkan saja yang menyala hanya titik iup-nya dan batas iup-nya dulu. Untuk batas administrasi, sungai, jalan itu di hide dulu saja, di unchecklist dulu. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan data Excel-nya tadi untuk menampilkan titik-titik bornya kalian. Jadi kita klik kanan di layer, add data, terus pilih yang CSV, format CSV, data kadar yang format CSV. Kalau sudah masuk, kita klik kanan di data kadar ini, kemudian pilih yang display XY data. X field-nya diisi koordinat X, Y field-nya diisi koordinat Y. Kemudian project koordinatnya, koordinat sistemnya, pastikan sudah sesuai dengan zona iup-nya masing-masing. Kemudian klik OK. Lanjut klik OK. Nah, titik borehole-nya sudah muncul. Sekarang kita akan memunculkan lokasi-lokasi mana saja yang memiliki kadar CaO-nya tinggi ya. Di sini karena batu gamping yang digunakan ini rencananya untuk campuran semen. Jadi kita akan mencari daerah mana saja yang memiliki kadar CaO-nya tinggi. Sebaran sumber dayanya di sebelah mana. Nah, kita ke search, terus kita pilih yang IDW. Kita ketikkan IDW di search. Kita pilih IDW. Terus input point feature-nya dimasukkan yang data kadar tadi. Z value-nya ini diubah menjadi data kadar apa yang mau teman-teman munculkan. Nah, di sini saya memunculkan data yang CaO-nya. Saya pilih yang CaO. Kemudian setelah itu karena kita hanya ingin menganalisis yang di dalam iup saja, maka kita buat agar range CaO-nya ini hanya ada di dalam iup. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat di bagian atasnya sini kan tidak ada data borehole-nya ya. Nah, kita akan membuat supaya data yang ada ini bisa terekstrapolasi sehingga satu iup ini bisa memunculkan data CaO-nya, data sebarannya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita pergi ke environments yang ada di menu samping tulisan cancel dan show help ini. Terus pilih yang processing extend. Snap rasternya dibiarkan kosong, yang extendnya diubah menjadi same as layer batas iup kalian. Kemudian
Kemudian kita scroll ke bawah, pilih yang raster analysis, kemudian masknya ini pilih batas IO kalian, kemudian klik OK dan klik OK. Kita tunggu sampai terproses. Nah, ini sudah terproses. Ini range-nya masih mengikuti range yang default ya, default dari IDW-nya. Dia mengklasifikasikan menjadi 9 bagian. Di sini kita edit saja klasifikasinya. Caranya di klik kanan di IDW ini, properties, terus classify-nya ini kita ubah saja menjadi 3 ya, supaya tidak terlalu banyak. Jadi anggapannya nanti ada data yang mungkin punya kadar rendah, sedang, dan tinggi. Terus tapi untuk classify-nya ini tidak perlu diubah. Jadi cuma classify kelasnya aja yang diubah, hanya range angkanya tidak perlu diubah. Terus klik OK. Kemudian apply. Nah, di sini saya akan coba ganti warnanya, color remnya. Sini color remnya saya ganti warna biru. Sini saya pakai yang stretch ya. Kemudian saya coba labelingnya ini saya split menjadi 3 bagian. Nah, ini kita ke labeling, terus number of intervalnya saya jadikan 2 supaya muncul 3 range di sini ya. Kalau teman-teman pilih 1, maka dia akan munculnya nanti jadi 2 gitu. Jadi ini kita pilih 2 aja supaya munculnya 3. Kita sesuaikan warnanya. Default aja, terserah ya mau warna default atau mau warna yang lainnya. Itu bisa disesuaikan aja, yang penting bisa terlihat gradasi perbedaannya gitu. Sekarang saya pakai ini. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang warna hijau ini memiliki kadar CAO-nya itu range-nya 49 ya mulainya. Nah, sedangkan yang di merah ini memiliki range CAO-nya yang tinggi, sekitar 56%. Nah, bisa kita cek ulang lagi di labeling ini bahwa yang kuning itu di range 52%. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh pembuatan peta sebaran sumber daya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lalu buat layoutingnya. Nah, ini kita sesuaikan titik borholnya, warnanya kita sesuaikan. Misalkan saya pakai yang warna ini dan simbolnya saya ganti warna biru sesuai simbol litologi. Kemudian label namanya saya munculkan borhol. Nah, seperti ini. Terus nanti bisa teman-teman tambahkan data batas administrasi, terus juga sungai dan juga jalannya tuh ditambahkan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita buat kontur untuk untuk sebaran sumber dayanya ini. Kita ke search, terus kita pilih menu kontur. Input raster, pilih yang data raster hasil dari IDW-nya. Kemudian kontur intervalnya kita pakai aja range 5 misalkan, agar tidak terlalu rapat-rapat. Nah, ini tapi kalau terlalu jauh seperti ini bisa kita atur lagi. Kita remove saja yang ini.
biasanya kita sesuaikan, misalkan pakai yang interval 1. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini dia melingkupi di sebelah mana saja yang memiliki kadar yang tinggi. Kita bisa sesuaikan pewarnaannya. Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa tadi ditambahkan batas administrasi, terus sungai dan juga jalannya masuk ke dalam layoutnya ini. Kemudian nama petanya diubah. Jadi peta sebaran sumber daya. Kemudian legendanya disesuaikan. Properties, kita keluarkan aja yang nggak kita butuhkan. Sini kita masukkannya yang titik iup, terus batas iup, sama harusnya di sini nanti ada jalan, terus sungai dan juga batas administrasi juga masuk di bagian sini ya. Jadi di legenda yang sebelah kiri ini nanti ada titik iup, batas iup, jalan, sungai, dan batas administrasi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini isinya nanti adalah data kadar, titik data kadar ini, terus juga kontur kadarnya ini, dan pewarnaannya ini. Titik iup-nya kita pindahkan, nggak kita butuhkan, kita pindahkan. Batas iup-nya juga. Terus title-nya ini kita ubah menjadi sebaran sumber daya. Nah, penamaannya kita sesuaikan lagi. Yang data kadarnya ini, yang titik ini kita jadikan dia titik bor. Terus konturnya kita ubah namanya jadi kontur kadar. Nah, yang ini kita ganti. Ini namanya dihilangkan aja, yang ini value ini. Ini cara hilangkannya. Hilangkan nama IDWCSV fit 1 dan value ini. Kita klik kanan di legendanya, pilih properties, terus ke items,
pilih yang IDW nya tadi, klik kanan dan style. Ini kita pilih yang hanya menyisakan keterangan high dan low nya saja, terus klik OK. Terus kita sesuaikan label high dan low nya ini ke properties, simbologi. Nah di sini high nya ini kita pakai 2 angka koma di belakangnya aja, jadi terus tambahi simbol persen. Yang low nya juga ini persen, terus di sini kita kasih middle ya. Nah kita lihat dia mid-nya ada di angka 52,91. 52,91%. Nah, sudah apply. Oke ya, ini jadi sudah muncul ya legendanya seperti ini. Ini kita pakai saja labelnya ini. Tapi di IDW CS Fit nya ini diubah namanya jadi kadar CAO. Nah terus tinggal disesuaikan aja tata letaknya, atau kalau teman-teman mau ubah dia menjadi 3 legenda juga nggak apa-apa, yang kadar CAO nya dijadikan lagi sendiri. Misalkan kayak gini, jadi yang di sini dihapus. Ini tinggal disesuaikan aja. Nah ini apply, nah udah sesuai. Terus mungkin proporsi scale barnya itu mau diubah-ubah, bisa di properties. Terus patch size nya ini kita atur panjang sama lebarnya, akan jadi akan semakin besar atau mau semakin diperkecil. Nah, seperti ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah misalkan seperti ini untuk layout akhirnya semuanya sudah sesuai, skalanya juga sesuai, terus jalan, sungai dan administrasinya juga sudah masuk. Bisa langsung diekspor. Nah untuk sumber datanya ini ada RBI, terus nama perusahaan, dan juga ini data pengeboran itu ya, data pengeboran dan data analisis kimia tahun 2023. Analisis kimianya menggunakan XRF. Nah seperti ini, nanti tinggal disesuaikan lagi. Nah, seperti ini contohnya.
adalah final layoutnya ya. Kalau sudah bisa langsung diekspornya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial peta sebaran sumber dayanya untuk yang bagian mineral non logam. Silahkan teman-teman coba, dan kalau sudah atau ada kendala bisa didiskusikan dengan asisten dosennya masing-masing. Terima kasih.